warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok A1 calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan ini kami akan mempraktekkan coaching dengan alur tinta sebagai tugas dalam demonstrasi kontekstual modul 2.3. Di sini saya Wiwit, saya di sini sebagai observer dan sebelah saya. Dan saya perkenalkan Mustaqim sebagai coach. Saya Alif Maulana Permadi sebagai coach. Oke, mari kita simak dan kita ikuti kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum Pak Mustaqim. Waalaikumsalam Bu Wiwi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar nih. Allahu Akbar. Nah, sebelum praktek coaching mulai, saya ingin bertanya dulu nih kepada Pak Mus, karena di sini posisi saya sebagai observer. Nah, untuk rubrik penilaian bagaimana nih? Apa yang akan dilakukan dalam coaching ini oleh Pak Mus? Baiklah Bu Wiwit, untuk rubrik penilaian yang nanti akan saya pakai adalah dengan alur tirta Bu. Alur tirta. Ini yang akan kita pakai menggunakan alur tirta tadi. Terus untuk kompetensi inti coachingnya yang perlu oleh Pak Mus kembangkan apa ini? Nah, kalau untuk kompetensi inti ya, kan di situ ada beberapa Bu. Ada kehadiran penuh, ada aktif mendengarkan, juga ada pertanyaan berbobot. Nah, untuk saat ini atau pada kesempatan kali ini saya akan mengembangkan pada pertanyaan yang berbobot. Oke. Jadi kompetensi yang akan dikembangkan oleh Pak Mus adalah pertanyaan berbobot. Nah, untuk indikator pencapaian dari pertanyaan berbobot ini seperti apa Pak? Jadi gini Bu, saya ingin nanti dalam melaksanakan coaching ini, coach itu setidaknya nanti dia bisa mengingat, bisa merenungkan, juga bisa merangkai fakta-fakta yang mereka dia alami, sehingga apa? Dengan demikian dia akan bisa memahami apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Oke Bapak, saya rasa cukup pertanyaan dari saya. Silakan Pak Ali dan Pak Mus melakukan praktik coachingnya. Saya minta izin tapi ya Pak, untuk bisa mengikuti dan mengamati praktik coaching Bapak. Oke, siap. Terima kasih Bu. Oke, baiklah Pak Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alif, sebelumnya bagaimana kabarnya ini hari ini? Alhamdulillah Tambah sehat. seger ini Pak Alif ya. Ini tambah seger, tambah sehat. Perasaan Pak Alif hari ini bagaimana Pak Alif? Alhamdulillah secara keseluruhan bahagia Pak. Bahagia, Pak alhamdulillah. Tapi ya ini ada yang mengganjal apa ya Pak rasanya. Kalau misalkan Pak Alif, perasaan Pak Alif kalau digambarkan dengan emosi itu gimana Pak Alif? Luar biasa. Jadi emosi yang luar biasa Pak Alif dengan penuh cinta, penuh bahagia Pak Alif ya. Apa namanya Pak Alif? Kira-kira ada apa ya Pak Alif datang ke sini gitu? Begini Pak, ini saya itu kepengen cerita sama Pak. Jadi beberapa hari ini itu saya melihat anak-anak itu di kelas saya itu, yang saya rasakan itu anak-anak mengalami, kalau bisa saya simpulkan itu tanggung jawabnya kurang, kemandiriannya kurang, terus rasa terhadap orang lain juga. Ketika pembelajaran itu cenderung anak-anak merasa bosan. Jadi diantaranya Pak Alif kesini tujuannya untuk curhat nih Pak Alif, untuk mendapatkan bagaimana sih nanti untuk menangani anak-anak yang seperti itu, yang mungkin mereka merasa bosan. Tadi apa Pak Alif merasa apa? Tidak serius ya Pak Alif, dan lain sebagainya. Nanti mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita bisa ngobrol-ngobrol bareng ya Pak Alif. Coba Pak Alif deh, kalau misalkan bisa diceritakan secara rincinya bagaimana sih keadaan anak-anak itu. Jadi saya itu mengajar di kelas 3 Pak. Anak-anak di kelas 3 itu kan termasuk masih dalam anak-anak kelas rendah. Nah, di kelas rendah itu anak-anak cenderung itu yang saya rasakan di akhir-akhir ini itu anak-anak ada beberapa yang merasa asik sendiri gitu Pak. Dia seperti ketika saya ajak komunikasi ketika dalam pembelajaran itu lebih cenderungnya anak-anak itu seperti lebih banyak cenderung itu bernyanyi kadang seperti, atau mungkin karena mungkin masih merasa
nyaman dulu nyanyi gitu ya Pak. Tapi yang dapat saya rasakan itu, dapat saya simpulkan, anak-anak itu seperti merasa kebosanan, terutama dalam salah satu mata pelajaran atau mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi kalau anak itu suruh menghafal, anak-anak itu suruh memahami, itu kadang-kadang anak-anak itu seperti malas-malasan. Seperti itu Pak Alif. Jadi mungkin gini Pak Alif, mungkin suatu kejadian-kejadian seperti itu cuma dialami di sekolahnya Pak Alif, mungkin di sekolah-sekolah lain juga akan mengalami seperti itu. Jadi gini Pak Alif, mungkin apa namanya, atau mungkin Pak Alif bisa diceritakan sekarang di kelas 3, mungkin dulu di kelas 2 nya bagaimana Pak Alif? Kalau dari awal-awal masuk ke kelas 3 itu anak-anak itu memang cenderungnya dia melihat, kebanyakan itu memiliki potensi seperti menyanyi Pak. Jadi menyanyi ini menjadi salah satu menjadi sebuah kegiatan, salah satu kegiatan rutin di kelas 1, kelas 2 itu salah satunya juga untuk selain menggali potensi juga di situ anak-anak juga merasa senang Pak. Jadi kalau saya lihat itu anak-anak ketika dia sudah merasa senang melakukan apapun itu menjadi lebih nyaman. Hal yang berat pun menjadi lebih ringan, hal yang mungkin dirasa tidak enak bisa menjadi lebih nyaman, itu seperti itu Pak. Nah jadi yang mungkin apa namanya, tadi sebenarnya Pak Alif sudah sedikit banyak Pak Alif menceritakan kondisi anak yang begitu yang luar biasa. Mungkin juga Pak Alif punya hal-hal yang lain yang bisa diceritakan Pak Alif. Ya, kalau hal-hal yang lain, jadi kenapa saya agak kepengen menyelesaikan ini ya Pak? Karena yang saya rasakan itu dari beberapa, sebenarnya tidak semua anak, ada beberapa, cuman beberapa anak ini memberikan dampak yang luar biasa ketika pembelajaran. Jadi ketika pembelajaran dilakukan itu, anak-anak itu, beberapa anak-anak itu cenderung dia memberikan dampak ke orang lain, ke murid-murid teman-teman yang lain. Iya, nah ini yang saya rasakan perlu sebuah solusi begitu Pak. Itu ada berapa persentase Pak Alif? Ya sebenarnya itu tidak begitu banyak Pak. Di kelas itu ada 25 anak, itu ya kurang paling hanya 5. Tapi ya kalau presentase ya lumayan besar, 5 anak itu kalau menyebar itu bisa kelasnya itu ramainya luar biasa gitu. Jadi konsentrasi anak yang saya lihat itu agak berkurang. Jadi luar biasa Pak Alif. Saya yakin juga Pak Alif ini punya solusi-solusi yang tepat Pak Alif ketika hal-hal seperti itu ya. Atau mungkin sudah ada langkah-langkah Pak Alif yang sudah ditempuh. Iya. Begini Pak, ini saya malah tadi jadi kepikir ini ya, karena mungkin ini kan materi atau mata pelajarannya adalah bahasa Indonesia. Terutama yang saya alami itu. Nah ini tadi saya juga teringat tadi seperti potensi yang ditanya, ternyata anak-anak itu punya potensi nyanyi. Nah kebetulan hari besok itu saya ada materi untuk kata tanya. Kemungkinan saya memiliki gambaran untuk menerapkan pembelajaran itu menggunakan lagu kata tanya. Mungkin itu mudah-mudahan sih bisa menyelesaikan permasalahan ini ya Pak. Itu yang seperti itu. Ya itu mungkin suatu solusi yang luar biasa Pak Alif. Rencana-rencana yang Pak Alif akan laksanakan dengan apa tadi Pak Alif? Dengan menyanyi ya, membuat media pembelajaran lagu kata tanya. Terus saya juga ini Pak, di kelas itu kadang-kadang kayaknya mungkin anak merasa bosan. Nah mungkin saya juga akan membuat hiasan di kelas. Nanti saya niatnya sih kepengen bekerja sama dengan wali murid, karena wali murid juga lumayan antusias, mendekat sejak juga. Kebetulan kami sekolahnya itu ada 2 rombel AP, jadi kita bisa berkomunikasi itu juga. Tapi yang ini utama nanti untuk berkomunikasi dengan rekan sejawat, kemudian dengan anak-anak dan mungkin dengan wali murid juga. Nah, berarti dalam waktu dekat ini Pak Alif, misalkan 2 minggu atau 1 minggu ke depan, langkah yang Pak Alif tempuh kira-kira apa Pak Alif? Iya, kalau yang pertama dulu, kalau yang saya tanyakan itu untuk membuat ini Pak, membuat lagu kata tanya. Kebetulan kan hari besok 2 hari lagi itu ada pelajaran bahasa Indonesia, nanti akan coba saya terapkan itu. Mungkin 2 hari ini nanti untuk persiapan. Nah jangka yang menengahnya lagi itu untuk membuat menghias kelas. Berarti ya jangka pendeknya Alif langsung mau praktek nyanyi ya. Ya. Sudah disiapkan Pak Alif? Ini nanti tadi kan saya baru berpikir ternyata anak itu punya potensi di nyanyi ya. Kemungkinan bagaimana kalau untuk menghafal, memahami itu menggunakan nyanyian. Ini nanti pulang saya akan siap. Oke, berarti luar biasa ini Pak Alif. Itu mungkin salah satu
solusi yang nanti Pak Alif ambil. Mungkin jadi nanti Pak Alif juga bisa menemukan solusi-solusi yang lain kalau sudah ada gambaran. Yang alhamdulillah Pak Alif ini luar biasa. Jadi suatu solusi yang baik mungkin ya Pak Alif Ya. dari Pak Alif. Dan kemudian Pak Alif, kira-kira apa Pak Alif komitmen Pak Alif untuk memajukan ataupun memberikan pemahaman kepada anak ini Pak Alif? Kalau komitmen saya sih ingin memberikan menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada anak, maksudnya mengakomodir kebutuhan anak-anak. Jadi anak-anak yang memang dalam pembelajaran itu bisa tercover semuanya dan jadi hasil pembelajaran itu tidak hanya dilihat dari segi satu sisi saja, tapi dari segi afektif dan psikomotor, tidak hanya sekedar dari kognitifnya saja, seperti itu. Ya mungkin yang kita ketahui bersama ya Pak Alif ya, yang namanya anak terlahir dalam bentuk unik nih Pak Alif. Jadi luar biasa. Biasanya suatu kekurangan pasti ada kelebihan yang lainnya. Ya terima kasih Pak Alif, sudah luar biasa sekali nih, sudah ngobrol-ngobrol bersama mau curhat bersama ya Pak Alif. Yang terakhir Pak Alif, bagaimana perasaan sekarang dan sebelumnya tadi Pak Alif? Kalau perasaan saya alhamdulillah sekarang sudah lebih plong Pak. Alhamdulillah. Jadi, setelah berbincang-bincang itu dengan Pak Mus, saya menyadari oh iya ternyata ya seperti yang tadi disampaikan, kalau ada kekurangan pasti ada kelebihan. Nah itu ternyata yang tidak saya terpikirkan, alhamdulillah ada solusinya dari masalah. Ya, jadi Pak Alif, saya juga belajar dari Pak Alif ini, dari kasus yang luar biasa. Suatu hal yang mungkin ini juga bisa saya terapkan di sekolah saya Pak Alif. Begitu diterapkan di tempatnya Pak Alif, diterapkan di tempat saya. Ini sering-sering bersama Pak Alif. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Alif ya. Silahkan untuk dilanjutkan kegiatan selanjutnya Pak Alif ya. Mungkin ini ya, terima kasih. Ya, terima kasih sekali Pak Mus. Mudah-mudahan diskusi hari ini bisa bermanfaat untuk saya pada khususnya yang membutuhkan masukan dan kita semua pada umumnya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Baik Pak. Oke. Mus, setelah tadi saya mengamati praktek coaching antara Pak Mus dan Pak Alif, saya ada beberapa pertanyaan deh. Oke Bu, siap. Bapak, yang sudah Bapak lakukan pada praktek coaching ini, sehingga indikator ketercapaiannya pengembangan yang diharapkan ini terwujud bagaimana? Gini Bu, jadi indikator ketercapaian yang saya harapkan alhamdulillah terwujud ya. Ini bagaimana bisa saya rasakan ya, adalah indikator-indikator tersebut sudah sesuai dengan alur kita. Dan saya juga bisa membantu menggali ya, membantu saya hanya membantu menggali potensi yang ada pada coach saya tadi Pak Ali ya, sehingga coach itu alhamdulillah ternyata dia sebenarnya sudah bisa menemukan solusi tersendiri dari permasalahan yang dia hadapi seperti itu Bu. Ya betul ya Pak, tadi yang disampaikan oleh Bapak bahwasanya saya juga sudah melihat Bapak sudah mulai melakukan coaching ini sesuai dengan alur Tirta, menghadirkan diri secara penuh, kemudian aktif mendengarkan serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa berbobot. Nah, pada saat coaching ini Bapak juga tidak merasa kesulitan kan ketika mencari kata-kata kuncinya? Nah, sehingga si coaching ini bisa menggali ide-ide sendiri yang tadinya tidak terpikirkan, malah terpikirkan dengan kata-kata kunci yang disampaikan oleh Bapak yang saya lihat. Nah, selanjutnya untuk kompetensi apa yang akan dikembangkan lebih lanjut? Jadi gini Bu, saya ingin ya Bu sekalian untuk mengembangkan kompetensi ya mendengarkan aktif. Kemudian juga saya ingin melatih untuk fokus pada apa yang dikatakan oleh coach. Kemudian dan saya juga ingin Bu memahami keseluruhan makna ya yang bahkan tidak terucap, sehingga coach ini seperti mitra bicara, seperti teman ya, seperti kita ngobrol biasa aja Bu. Nah ini yang saya inginkan seperti itu Bu, dan saya ingin kembangkan seperti itu.
Oke Bapak, semoga lain kesempatan saya bisa diberi kesempatan lagi untuk Oke. melihat Pak Mus mengcoaching yang lainnya lagi. Oke, siap-siap Bu, silahkan Ya. kami Dan di sini sediakan. saya banyak mendapatkan ilmu Mhm. dari sharing-sharingnya berdua. Oke, terima kasih sama-sama. Bila saya nanti menghadapi permasalahan yang sama, jadi saya sudah punya bank solusi. Oke, siap. Terima kasih Bapak Alif, Pak Iya, Mustaqim. sama. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, kami telah selesai melaksanakan coaching. Semoga coaching hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam bahagia selalu. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Cilacap. Pada hari ini kami akan mempraktekkan coaching dengan alur Tirta dalam modul demonstrasi kontekstual 2.3. Perkenalkan, nama saya Mustaqim sebagai observer. Dan saya Trimo Widiarsi sebagai coach. Dan saya Anastia Martina Desiati sebagai coach. Mari kita simak praktek coaching ini. Selamat menyaksikan. Ya, assalamualaikum Bu Wiwit. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa Pak. Hari ini kita ada praktek coaching ya. Ya, Ya, saya menjadi coach dan Pak Mustaqim sebagai observer. observer. Ya. Sebelum praktek coaching Bu, sedikit saya ingin bertanya-tanya kepada Ibu. Oke. Karena saya sebagai observer di sini. Yang pertama Ibu sekalian, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan pada kegiatan coaching ini? Oke. Untuk rubrik penilaian yang saya akan pakai adalah praktik coaching dengan alur Tirta Pak. Apakah nanti yang saya lakukan sesuai dengan langkah-langkah alur Tirta atau belum? Oke, baik Bu. Kemudian kira-kira Bu, inti dari coaching yang perlu Bapak Ibu kembangkan kira-kira apa ya Bu? Ini Bapak, kalau di kompetensi inti coach kan ada beberapa ya. Ada preset, ada aktif mendengarkan, dan ada pertanyaan yang berbobot. Nah, di sini yang ingin saya kembangkan adalah pertanyaan berbobot. Baik Bu, baik, luar biasa. Kompetensi yang ingin dikembangkan adalah pertanyaan yang berbobot Bu. Iya. Nah, untuk indikator ketercapaian dari pertanyaan berbobot itu kira-kira seperti apa? Saya ingin membuat coach saya itu mengingat, merenung, juga bisa merangkai fakta sehingga dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya Pak. Jadi luar biasa ya Bu, nanti suatu hal yang akan digali dari suatu coaching. Mungkin pertanyaan saya rasa cukup sekian Bu. Oke. Tapi sebelumnya saya mohon izin Bu untuk mengikuti, untuk mengamati bagaimana praktek coaching Ibu. Seperti itu Silakan, Bu. Bapak. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Anas. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat, alhamdulillah. Ngomong-ngomong nih, katanya ada yang mau didiskusikan atau diomongin. Kira-kira mau ngomong apa ini? Sebenarnya sih nggak ada apa-apa sih Bu, cuman kepengen ngobrol-ngobrol dikit lah sama Bu Wiwit. Iya. Jadi gini loh Bu, saya tuh sebenarnya tuh kesel banget sama anak-anak gitu. Jadi kalau ketika saya itu ngajar terus di jam-jam terakhir gitu ya Bu, itu anak-anak tuh malah pada duduk, pada santai, di belakang ada yang tiduran juga di belakang gitu kan, karena di belakang itu kan mereka ada kayak tikar gitu loh Bu. Jadi ketika saya masuk tuh mereka belum siap. Jadi sepertinya ini kesel banget ya kalau pas ngajar ya. Betul. Masuk kelas, anak-anak belum siap terima pelajaran, itu memang begitu. Iya. Padahal saya udah semangat banget. Nggak taunya malah anak-anak tuh kayak gitu. Kesel banget saya. Iya. Saya paham itu. Kira-kira nih menurut Bu Anas,
apa yang ingin Bu Anas dapatkan dari obrolan kita hari ini? Saya tuh inginnya tuh anak-anak ketika saya masuk gitu ya Bu ya, Iya. itu tuh udah duduk tertib, nyaman di tempat duduknya. Jadi walaupun di jam terakhir tuh mereka tetap semangat gitu loh, Bu. Itu pelajaran Oh, saya. jadi inginnya tuh Bu Anas tuh anak-anak pun tetap siap belajar, Betul. tertib di tempat duduk, tidak leyeh-leyeh apa ya? Iya. Iya, Betul. mengikuti pelajaran walaupun ngajarnya jam terakhir ya. Iya, sukanya jam terakhir sih memang ngajarnya kebetulan. Itu sebenarnya tuh gimana sih Bu? Coba deh cerita detailnya. Detailnya gimana? Suasananya ketika Ibu ngajar? Jadi gini deh Bu. Jadi kalau misalnya saya kan ngajarnya emang jam terakhir ya Bu ya, suka jam terakhir lah. Anak-anak tuh suka tiduran di belakang kelas. Terus di meja atau di belakang, dan ketika ada gurunya pun juga mereka santai-santai aja. Ya masa saya harus marah-marah dulu sih Bu? Kalau saya marah-marah kan biasanya energinya tuh tambah Iya. habis ya Bu ya, apalagi Betul. siang panas. Terus juga ya sekarang kan panas gitu kan ya Bu ya. Iya. Dan padahal rasanya tuh kayak kalau saya ngajar di jam terakhir tuh rasanya tuh udah capek banget. Pasti gitu. Jadinya emosi ya Bu? Iya, jadinya saya tuh emosi, terus ya bisa bikin mungkin darah tinggi saya naik kali ya Bu ya. Coba kalau misalnya mungkin pelajaran saya ditaruh di jam-jam awal, mungkin anak-anak sih semangat. Mungkin ya. Jadi melihat anak-anak tidak siap belajar itu bikin lumayan Nguras tenaga ya. menguras Padahal tenaga. gurunya juga capek sebenarnya ya ngajar di jam terakhir ya. Iya, jadi ya mungkin saya pas capek ngajar kali ya Bu ya. Oke. Jadi mungkin karena saya capek ngajar, saya kan ngajarnya banyak juga gitu kan. Oh. Saya itu sampai sehari itu bisa 4 kelas. Kelas luar biasa Jadi mungkin sekali. karena ngajar sampai segitu banyaknya, 2 kali pelajaran begitu kan, saya capek banget. Capek ya. Jadi kadang emosi nggak stabil gitu, Gitu deh. ya. Ngajar sehari 4 kelas. Bisa dibayangkan. Iya. Kalau misalnya ngajarnya modelnya itu saja gimana ya Bu? Ya itu saya modelnya itu aja Bu, gitu-gitu aja. Jadi kadang saya pakainya metode ceramah sih Bu. Iya, jadi mungkin capek juga ya Bu ya. Nah, tapi kadang saya juga pakai speaking juga loh Bu ya. Cuman ya gitu deh Bu. Saya takutnya tuh kalau anak-anak itu bosan, karena mungkin speakingnya gitu-gitu aja sih. Bagus dong udah pakai es breaking. Tapi kenapa takut? Takutnya Bu Anas itu kan anak-anak bosen gitu dengan es breakingnya. Iya. Bosan Oh. aja gitu. Tapi saya pakai es breaking itu buat seru-seruan sih Bu sebetulnya. Nah, terus juga saya tuh pernah ingat ya Bu ya. Saya tuh pernah pakai es breaking yang namanya semut sama gajah. Semut Nah, sama gajah. Nah, itu tuh seru banget Bu. Anak-anak tuh jadi tambah semangat gitu loh Bu ya. Ikut pembelajaran saya. Boleh dicoba itu. Kalau bikin anak-anak semangat lagi es breakingnya. Bisa ya kayak gitu ya, Iya. benar-benar. Jadi coba lagi di kelas-kelas yang lain besok. Betul. Kayaknya besok biar saya coba lagi tuh yang kayak gitu semut sama gajah. Kira-kira ada kegiatan lain nggak yang bisa bikin mereka lebih semangat lagi? Mungkin saya akan bikin kuis apa ya Bu ya? Kuis Iya. sebentar aja sih. Mungkin sekitar 5 menit lah, kuis-kuis pendek gitu, langsung saya tanya mereka langsung jawab kayak gitu. Terus juga mungkin saya mau ini Bu, mengubah gaya ceramah Mengajar. saya, kayak gaya ceramah mengajar. saya biar untuk diskusi aja gitu, ceramah cuma sebentar, terus nanti mungkin saya bikin mind mapping gitu, Bagus biar nanti saya pinjem spidol warna-warni deh, biar bisa anak-anak semakin tertarik kan, terus juga model diskusi dan presentasi biar anak-anak juga hidup gitu di walaupun di jam terakhir. Mereka Keren tetap itu. semangat, gitu ya. Terus nextnya rencananya apa lagi? Apa lagi next? Mungkin saya mau cari ide untuk es breaking lagi deh. Coba cari di
paling simpel sama gajah. Oke, selain itu berarti Bu cari referensi ya, ice breakingnya. Terus yang dilakukan lagi apalagi untuk mendapatkan ide baru biasanya? Mungkin gini Bu, saya kan juga ikut CGP kan. Dari CGP itu saya juga latihan bikin Canva ya. Mungkin saya pakai PPT. Oke. Pakai Canva juga. Terus mungkin saya juga bisa suruh anak membuat penugasan lah dari bervariasi lah, mungkin pakai PPT atau pakai video yang sesuai sama sukanya mereka. Oh iya betul, Sama minat mereka ya. Ya biar semangat aja gitu. Kalau untuk kegiatan ini kira-kira Bu Anas melakukannya sendiri atau ada mengajak rekan Bu Anas untuk membantu? Saya mungkin mau ngajak Bu Sinta tuh, yang mungkin sama-sama guru BK kan, sama-sama mungkin nanti kami mau memetakan kebutuhan anak. Oh, keren itu. Berarti mengajak teman sejawat untuk lebih berkreasi juga ya? Iya. Nah, keren. Kira-kira target selesainya kapan nih? Mungkin dalam waktu 1 minggu ini kali Bu ya. Iya ya, 1 minggu. Iya. Oke, cepat ya? Iya. Langsung dilaksanakan. Besok langsung tak eksekusi. Oke, ditunggu 1 minggu lagi. Iya. Terus kalau biar kita tahu progresnya rencana ini, Ibu bagaimana? Kita nanti ketemu lagi 1 minggu ya di Oke. kantin. Di kantin. Iya. Oke. Nanti saya tunggu progresnya seminggu lagi. Iya. Oke Bu Anas, dari ngobrol-ngobrol kita hari ini, apa sih yang Bu Anas rasakan? Saya rasanya jadi plong Bu. Udah ngobrol ketemu sama Bu Bibit, terus juga tadi saya sudah bisa keluar ide-ide yang bagus itu Bu. Dan terima kasih Bu Bibit sudah bantu saya. Sama-sama Bu Anas, semoga ngobrol-ngobrol kita walaupun ringan, insya Allah bisa membuat menemukan sesuatu yang untuk anak-anak kita kelak Amin. lebih baik lagi. Iya. Ngobrol ringan tapi berkualitas loh Bu Bibit. Iya, ini berkualitas sekali untuk saya juga. Oh, gitu Saya ya? jadi suatu saat bisa menemukan hal serupa, masalah serupa, mungkin saya jadi teringat dengan pembicaraan kita ini. Oke deh. Mudah-mudahan berkualitas. Terima kasih. Iya. Makasih ya Bu Bibit ya. Sama. Ketemu lagi besok di kantin ya Bu ya. Oke, terima kasih. Iya. Oke. Iya Bu, tadi setelah saya mengamati praktek coaching Ibu, saya ada beberapa pertanyaan Ibu. Oke. Apa yang sudah Ibu lakukan pada praktek coaching ini sehingga tadi indikator capaiannya, pengembangannya dan yang diharapkan itu terwujud. Oke, Pak Mustaqim, indikator ketercapaian yang saya harapkan ini terwujud bisa saya rasakan adalah indikator-indikator tersebut sudah sesuai dengan alur kita dan saya bisa membantu menggali potensi coach saya Bu Anas sehingga coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Iya memang betul Bu, tadi yang disampaikan oleh Ibu bahwasanya saya juga sudah melihat Ibu sudah sesuai dengan alur kita ya, menghadirkan rencana secara penuh, kemudian aktif mendengarkan, kemudian juga ada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi pada praktek coaching sehingga Ibu tadi merasa tidak merasa kesulitan dalam menggali ataupun mencapai kata-kata kunci sehingga si coach ini juga bisa menggali sendiri ide-idenya yang tadinya mungkin tidak terpikirkan malah jadi terpikirkan dengan kata-kata kunci yang tadi disampaikan oleh Ibu. Nah selanjutnya Ibu ingin kompetensi apa yang mau Ibu kembangkan lebih lanjut? Baik Pak Mustaqim, sebenarnya saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Pak. Saya ingin melatih untuk fokus pada apa yang dikatakan oleh coach saya Bu Anas dan memahami seluruh makna yang bahkan tidak terucap. Misalnya walaupun Bu Anasnya coach saya itu tidak berkata-kata, saya sudah bisa memahami. Nah, seperti mitra bicara atau teman ngobrol seperti itu Pak. Ya, jadi luar biasa Bu praktek coaching pada siang hari ini. Semoga ini sangat bermanfaat bagi Ibu, bagi coaching, bagi saya juga, bagi semuanya mungkin yang menyaksikan ini. Mungkin saya minta diberi kesempatan waktu lagi, kapan kita bisa ketemu lagi untuk menyaksikan, untuk melihat bagaimana Ibu mempraktekkan coaching lagi.
Terima kasih Bapak. Terima Insya kasih Allah sama-sama. kedepannya kita bisa bertemu lagi. Insya Allah. Oke, baiklah Bapak Ibu guru hebat semuanya. Demikianlah tadi praktek coaching yang bisa kami lakukan di sini. Semoga bermanfaat bagi kami sebagai pelaku dan bagi Bapak Ibu yang menyaksikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktekkan kucing dengan alur tirta. Pada hari ini saya akan menjadi observer, kemudian Saya Ibu Anastia Martina Dusrianti sebagai coach. Dan saya Trimo Widiarsi, di sini saya sebagai coach. baik, mari kita saksikan kegiatan kucing pada hari ini. Selamat pagi Bu Anas. Selamat pagi Pak Arif. Sehat ya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, hari ini kita akan ada praktek coaching. Sudah siap nih Bu? Insya Allah siap Pak Arif. Baik, sebelum praktek coaching saya ingin ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan dalam kegiatan coaching pada hari ini? Ya, untuk rubrik penilaiannya saya akan menggunakan rubrik penilaian dengan alur tirta. Itu Baik. alur percakapan tirta. Apakah langkah-langkahnya sudah sesuai atau oke. Kemudian untuk kompetensi dari coaching sendiri, apa yang perlu Ibu kembangkan? Yang mau saya kembangkan itu adalah yang pertanyaan berbobot, Pak. Seperti itu. Ya. Untuk pertanyaan berbobot ini ada indikator ketercapaian dari pertanyaan berbobot itu seperti apa ya Bu kira-kira? Saya ingin coach itu bisa mengingat, kemudian merenung dan merangkai fakta sehingga coach ini dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya. Baik, saya rasa cukup pertanyaan dari saya. Silakan nanti setelah ini melaksanakan praktek coaching. Maaf, saya izin untuk mengikuti dan mengamati kegiatan hari ini, ya Bu. Siap, Ya. siap. Silakan, monggo. Iya. Silakan. Oke. Assalamualaikum Bu Wiwit. Waalaikumsalam Mbak Ana. Gimana kabarnya? Sehat Bu Wiwit? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Mbak Anas gimana? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat semua. Nah, ini sesuai janji kita kemarin, kita kan mau ngobrol-ngobrol nih. Nah, Bu Wiwit kepengen ngobrol apa ini? Nah, di pertemuan kita ini, hari ini ngobrol ini, saya ingin membahas ada sedikit masalah, permasalahan di kelas saya Bu. Di kelas saya itu ada satu anak yang kalau diantar sekolah itu bila ditinggal oleh orang tuanya menangis, bahkan seringnya minta ditungguin saat belajar, tidak seperti teman-temannya yang setelah diantar terus ditinggal oleh orang tuanya mereka happy aja. Karena ini agak berbeda. Jadi masalahnya masih ada anak yang ketergantungan sama orang tua, gitu ya. Ada yang diantar dan ditungguin di dalam kelas, gitu ya. Dan Iya, betul. kepinginnya Bu Wiwit apa? Pengennya anak ini lebih mandiri lah, karena teman-teman yang lain juga sudah mandiri. Karena anak ini sudah kelas 1 ya, saya harap si anak ini sudah bisa mandiri dan tidak menangis lagi ketika ditinggal oleh orang tuanya ketika berangkat sekolah. Jadi kepinginnya ngobrol-ngobrol ini yang kita hasilkan hari ini tujuannya tadi ya, apa tadi Iya, tujuannya itu saya ingin memecahkan masalah. Masalahnya itu tadi anak yang menangis kalau ditinggal sama orang tuanya dan minta ditungguin kalau di belajar, padahal kan kawan-kawannya sudah ditinggal semuanya, sementara anak ini masih maunya ditungguin dan masih menangis. Oke, berarti kita ngobrol-ngobrol ini Bu Wiwit mau mendapatkan solusi ya, Ya, bagaimana betul. anak ini bisa mandiri. Betul. Ya, nah, menurutnya Bu Wiwit nih yang
diharapkan Bu Wiwit atau artinya anak mandiri itu seperti apa sih menurutnya Bu Wiwit? Menurut saya anak mandiri itu yang sudah tidak ada ketergantungan dengan orang-orang sekitar media untuk ini masalah sekolah ya, karena dia kan udah kelas 1, harusnya dia lebih mandiri, sudah lebih apa ya, sudah bisa menangani hal-hal sekecil apapun, harusnya dia sudah bisa menangani. Menurut saya anak mandiri yang seperti itu Bu Anas. Menurutnya Bu Wiwit ini yang bisa dilakukan Bu Wiwit ini apa sih biar anak ini bisa bersosialisasi, bisa membaur sama temen-temennya gitu. Nah, yang pasti sampai saat ini yang saya pikirkan adalah saya akan menciptakan lingkungan belajar yang asik, menyenangkan, dan yang pasti nyaman buat anak-anak. Itu yang saya pikirkan saat ini. Wah, itu keren banget. Di rencana saya ini saya akan menggait, mengajak serta wali siswa saya yang tergabung dalam komite kelas, dan juga melibatkan anak-anak untuk menghias kelas. Jadi tujuan saya agar nanti kalau mereka ikut terlibat, jadi sense of belongingnya, perasaan memiliki kelasnya jadi lebih kuat. Oh gitu. Ya, dengan sense of belonging yang kuat, jadi mereka lebih menjaga kelasnya, minimal menjaga kebersihannya, menjaga keindahannya. Oke, berarti Bu Wiwit ini dalam menghias kelas dibantu sama komite dan anak-anak juga Ya, gitu betul, ya. betul banget. Oke. Nah, dari ngobrol-ngobrol kita ini, apa yang Bu Wiwit dapatkan? Yang saya dapatkan yang pastinya saya jadi ada apa ya, ada sedikit pencerahan untuk membuat anak tidak menangis lagi saat ditinggal orang tuanya, dan saya juga akan menciptakan lingkungan yang belajar yang menyenangkan tadi, mengimplementasikan. Kapan kira-kira mau dilaksanakan nih yang menghias kelas? Kayaknya akan segera nih Bu, akan saya lakukan besok mungkin Bu. Wah, saya akan langsung lakukan karena kayaknya bukan hal yang terlalu rumit untuk dilakukan, hal seperti itu tidak terlalu berat. Dan ya saya mungkin mulainya dengan awal-awal mungkin diskusi dengan komite kelas dan mulai mengumpulkan benda-benda alat-alat untuk menghias kelasnya itu. Oh gitu ya. Iya. Bagus sekali. Wah, ini saya kepengen nunggu nih bagaimana hasilnya nih. Antusias sekali saya. Semoga ya Bu ya. Ya. Semoga bisa terwujud dan akhirnya bisa membuat anak-anak saya lebih betah di kelas. Dan yang pasti satu masalah saya itu anak yang menangis jadi lebih bisa bergaul dengan teman-temannya, lebih bisa nyaman di kelas. Itu Bu Anas. Alhamdulillah. Itu ya Bu ya. Iya. Semoga bisa eksekusi langsung ya Bu ya, dilaksanakan menghias kelasnya. Iya. Nah, terus kita ngobrol-ngobrol lagi ya untuk melihat progres kedepannya ya. Insya Allah ya. nanti kita dikontak lagi supaya bisa mengabarkan ke Bu Anas ini lokasinya. Nah, Bu Wiwit, saya mau nanya nih, setelah kita ngobrol-ngobrol ini, perasaannya Bu Wiwit bagaimana? Perasaan saya kok merasa lega sekali. Ternyata selama ini, tadinya awalnya saya menerka-nerka bagaimana ya mencari solusi ini. Ternyata sih dengan ngobrol begini ringan, asik. Ternyata saya menemukan titik temu dari permasalahan saya ini, Bu Ana. Terima kasih sekali sudah sharing. Berarti sudah tersolusikan ya Bu ya? Tersolusikan, terima kasih sekali. Terus besok minggu depan saya kepengen ketemu sama Bu Wiwit ya. Insya Allah. Ngobrol lagi. Terus juga mau lihat progresnya bagaimana. Baik Ibu Anas, tadi setelah saya mengamati praktek kucing Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Ya. Yang pertama itu kaitannya dengan praktek kucing tadi ya, sehingga indikator ketercapaian pengembangan yang diharapkan ini terwujud. Itu seperti apa Bu? Mohon untuk dijelaskan. Indikator ketercapaian yang
saya harapkan ini sudah terwujud ya Pak ya. Tadi saya sudah bisa merasakan indikator-indikator tersebut sudah sesuai sama alur percakapan Tirta begitu. Dan saya sudah bisa membantu menggali potensi Koci untuk bisa menemukan solusi dari permasalahannya begitu Pak. Betul, jadi memang tadi yang saya perhatikan itu dari alur Tirta yang sudah diterapkan itu dari seperti kehadiran penuh, kemudian pertanyaan yang berbobot yang bisa memancing Koci untuk menggali ide atau potensi yang dimiliki itu sudah nampak memang seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir ini Bu, Ya. ini kompetensi yang mau dikembangkan itu sebagai tindak lanjutnya itu seperti apa? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Pak. Jadi saya ingin melatih fokus untuk bisa apa yang dikatakan oleh Koci dan bisa memahami keseluruhan makna begitu. Bahkan mungkin Koci tidak terucap, saya bisa paham. Jadi Koci ini sebagai mitra bicara ya atau teman ngobrol. Oke, baik itu. Baik, terima kasih. Saya sudah diberikan kesempatan untuk Kasih, menjadi Bapak. observer. Mudah-mudahan kita bisa selalu mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan hari ini. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Terima kasih Pak Ali.